Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Hendriko sebagai moderator webinar episode 25 April 2024. Nah, sebelum saya mulai webinar hari ini, perlu saya informasikan bahwa webinar ini akan direkam dan diupload di YouTube channel kami, Transtrack Indonesia. Jadi, bagi para peserta webinar yang ingin menonton kembali webinar ini, bisa mampir dan melihat ke YouTube channel kita, yaitu Transtrack Indonesia. Bulan ini merupakan bulan yang sangat spesial nih bagi Transtrack karena di tanggal 15 April 2024, Transtrack berulang tahun yang kelima. Nah, selamat ulang tahun buat Transtrack. Semoga Transtrack semakin sukses, jaya selalu, dan terus memunculkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Nah, di episode spesial kali ini juga kita bakal bagi-bagi hadiah khusus di episode kali ini di ulang tahun Transtrack. Buat rekan-rekan yang bisa menjawab pertanyaan kami di akhir acara, ada 400.000 buat dua orang pemenang masing-masing yang dapat menjawab pertanyaan kami di akhir acara. Juga ada door prize di akhir acara dengan total hadiah voucher masing-masing sebesar Rp300.000 untuk tiga orang pemenang. Dengan syarat, pastikan sudah registrasi di form pendaftaran, menonton webinar ini sampai selesai, dan di akhir acara akan ada random picker, dan nama yang beruntung akan harus mengkonfirmasi hadir. Dan pastikan setiap pemenang wajib DM ke host atau admin berupa nama dan nomor WhatsApp. Hadiah akan diproses paling lambat 2 minggu setelah webinar tayang. Nah, ingat, keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Nah, jangan lupa juga bahwa di akhir acara akan ada yang namanya diskon khusus bagi peserta webinar. Jadi, pastikan rekan-rekan nonton sampai acara ini selesai. Oke, kita mulai dengan topik kita hari ini. Topik kita berjudul Perjalanan Aman Hati Tenang dengan Manajemen Keselamatan. Di sini bersama saya ada dua pembicara. Yang pertama, Bapak Sigit Hananto selaku Head of Operation dari WePlus. Halo Pak Sigit, apa kabar? Halo Pak Driko, salam kenal. Oh sebelumnya happy anniversary buat Trendstrike ya yang kelima ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Kebetulan juga Pak. kebetulan bulannya kita sama nih. Weplus juga baru berulang tahun di tanggal 12 April yang keenam. Oh, deketan ya Pak ya. Selamat Iya, happy anniversary juga buat WePlus Pak kalau gitu. thank you, thank you, thank you. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya untuk hadir ke webinar ini. Sama. Berikutnya kita akan masuk ke pembicara yang kedua, yaitu Bapak Rifki Darmawan Haryanto selaku Vice President of Commercial dari Transtrack. Halo Pak Rifki, apa kabar Pak? Halo Mas Hendriko, kabar sehat Mas Hendriko. Siang Pak Sigit, Siang thank you Pak. Pak Terima sudah kasih. sudah meluangkan waktunya untuk kita berwebinar hari ini Pak. Sama-sama Pak, terima kasih. Siap. Nah, oke, baik Pak Sigit dan Pak Rifki, kita mulai ya Pak dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertama mungkin bisa diperkenalkan dulu ya Pak Rifki kepada rekan-rekan em, mengenai Wiplas, perkenalan singkat gitu Pak. Silahkan Oke, Pak Rifki. terima kasih banyak waktunya Pak Driko, Pak Rifki, dan teman-teman semua. Eh, Mungkin untuk mempersingkat waktu, aku izin share screen ya. Kita kenalan dulu nih. Weplus itu apa sih? Mungkin banyak yang belum kenal ya teman-teman di sini ya. Sebentar. Silakan Pak. Oke, sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya untuk tim Transtrack ya, yang terutama sudah mengundang Weplus dalam acara webinar hari ini. Sedikit cerita mungkin aku kenalin tentang Weplus ya. Weplus itu apa sih? Weplus itu mungkin kalau teman-teman tahu kita tuh biasa disebutnya dengan Insurtech ya Pak. Insurtech company. Insurtech itu apa sih? Ya kita bergerak di bidang asuransi. Nah, ini struktur compliance-nya kita. Weplus itu berdiri di tahun 2018, di 12 April ini kita berusia 6 tahun. Awalnya memang kita bergerak untuk di insurtech untuk digital insurance ya Pak.
sasaran kita memang untuk micro insurance gitu. Namun mungkin sejalannya regulasi OJK di tahun 2020 kita harus berlisensi broker. Makanya di sini mungkin terlihat ada dua perusahaan ya. Yang pertama PT Kita Indonesia Plus, which is itu adalah insurtech-nya, dan yang satu lagi Proteksi Pradana adalah broker asuransinya. Seperti itu. Mungkin ini kalau Oke, mau ada pertanyaan boleh ya langsung ditanyakan buat teman-teman siap semua. Pak. Oke. Satu lagi, karena kita memang insurtech, nah kita one of company yang sudah mendapatkan layanan pialang asuransi digital. Saat ini di Indonesia baru ada 3, termasuk Wiplus, dan kita yang pertama mendapatkan approval dari OJK untuk layanan pialang asuransi digital. Jadi layanan pialang asuransi digital ini, LPAD ini adalah salah satu syarat wajib dari OJK apabila memang kita mau bergerak di bidang digital insurance atau insurtech ya. Kita bisa jualan produk-produk digital, menggunakan sistem klaimnya juga digital, itu harus ada izin dari OJK. Di mana juga kita kan memang di industri keuangan ya, insurance itu di industri keuangan di bawah eh, regulatornya itu adalah OJK. Dan kita juga sudah melengkapi dengan ISO 27001, di mana sistem keamanan informasi, karena kita memang insurtech, kita harus memang menjaga data privacy. Itu yang paling utama sih Pak sebenarnya. Karena pembelian melalui digital itu pasti kan banyak membutuhkan dokumen-dokumen yang memang pribadi ya. Nah, itu karena kita sudah ada ISO 27001, jadi kita akan jaga kerahasiaan data privacy dan kita tidak akan memperjualbelikan atau mungkin menggunakan data-data tersebut untuk hal-hal yang memang tidak semestinya. Seperti itu. I see. Nah, ini adalah jajaran C-level dari Wiplus dan kebetulan ada aku at head operation dari Wiplus. Mungkin aku skip cepet aja. Nah, ini Wiplus tuh apa sih? Nah, apa yang dijual dari Wiplus? Kita tuh sebenarnya yang tadi sempat aku sounding di awal, awalnya memang kita bergerak di micro insurance. Cuma memang sejalannya waktu saat OJK mewajibkan kita untuk berlisensi broker, akhirnya kita mengerjakan dari micro insurance sampai corporates juga Pak gitu. Nah, dari sini bisa terlihat Hmm. produk-produk apa aja sih yang memang dimiliki oleh Wiplus. Kita tuh eh, bisa handle dari memang individual, corporate sampai memang financial insurance yang mungkin beberapa teman-teman juga udah ada yang tahu kali ya, mungkin credit insurance itu yang mungkin common ya, yang eh, terkait banking. Nah, itu kita juga bisa. Kebetulan kalau dengan Transtrack sendiri kita kerjasamanya di personal accident ya, karena Transtrack kan memang eh, penyedia jasa pelengkap untuk ini ya sarana transportasi awalnya. Nah, berkembang, aku juga eh, main ke kantornya Transtrack kemarin lihat, wah udah keren banget nih Pak Rifki kantornya nih, banyak simulator-simulator ya. Nah, one of produk yang kita tawarkan di Transtrack saat ini yang kita kerjasama adalah personal accident ya Pak. Personal accident ya. Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut di belakang gitu. Jadi kalau di sini produk-produknya memang beraneka ragam dari produk untuk individu, maternity, critical illness, employee benefit, group health ya, sampai mungkin aset, properti, lalu marine cargo, kendaraan, sampai memang ada polis yang kita namakan tuntutan pihak ketiga yaitu police liability ya. Hmm. Nah, apa sih keunggulan Wiplus? Karena kita memang insurtech, jadi kita menggabungkan teknologi dengan asuransi. Nah, ini salah satu yang memang tidak dimiliki oleh kompetitor kita ya. Kita punya yang kita namakan O2O access gitu, claim access. Kalau misalkan insurtech lainnya bisa beli melalui online, digital digital services, nah kita bisa klaim melalui online juga Pak, gitu. Karena Oke. karena kita punya jaringan Alfamart ya. Ini O2O ini kita berlaku jaringan Alfamart. Contohnya gini, misalkan kalau ada pembelian polis di kita,
Lalu ada klaim, ini khusus untuk yang micro insurance ya. Nanti kalau misalkan amit-amit ada klaim, pencairan klaimnya itu bisa ditarik di Alfamart seluruh Indonesia. Sasaran ini memang kita 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 lebih utamakan ke mungkin ke petani, nelayan, di mana mereka mungkin tidak ada bank ya, tidak ada rekening bank yang akhirnya mereka juga eh, menyulitkan mereka untuk disbursement klaimnya seperti apa. Nantinya mungkin kalau disbursement klaimnya secara cash, banyak potongan-potongan nih Pak. Yang mungkin klaimnya 1 juta, sampai ke mereka mungkin hanya 500.000 atau 300.000. Nah, kita mau potong itu semua gitu. Agar agar memang eh, hak yang didapatkan oleh tertanggung atas klaim tersebut, itu memang yang memang harusnya mereka dapatkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, ini jaringan Alfamart di seluruh Indonesia ya. Kita tahu sendiri ya, Alfamart mungkin di setiap titik lingkungan kita juga sudah ada ya. Gitu. Oke, yang kedua, Siap. yang kedua kita juga efisiensi and productivity khusus untuk yang pertama itu adalah health management kita. Kita menggunakan dashboard gitu. Dashboard health kita ini sangat berfungsi untuk grup corporate sih Pak. Gitu. Jadi kalau untuk satu perusahaan, eh, biasanya kan HR ya yang memaintain untuk health insurance ini, dan sistemnya juga biasanya conventional way. Maksudnya saat ada klaim, pencatatannya mungkin melalui Excel. Nah, ini kita kita develop eh, dashboard manajemen ini untuk memudahkan tim-tim HR, untuk memudahkan company yang memang punya banyak apa namanya punya banyak pegawai untuk memaintain health insurance-nya agar lebih simplified ya dan bisa lebih eh, cepat seperti itu. Lalu selain health kita juga untuk asset management, untuk multi lokasi seperti salah satunya saya ambil juga mungkin Alfamart ya. Alfamart toko-tokonya yang ada mungkin sekitar 18 ribuan toko. Nah itu kalau misalkan untuk maintain asetnya mereka sendiri, pasti kalau tidak ada sistem itu pasti akan kesulitan. Nah ini kita buatkan untuk aset manajemen mereka. Khusus untuk asuransi ya Pak. Jadi untuk penambahan toko, untuk kalau ada klaim, nanti kita juga bisa di-update di dalam dashboard ini. And then yang ketiga, salah satunya yang kita jalankan juga dengan Transtrack, kita ada product selection and co-creation. Jadi kemarin sebelum kita jalan dengan Transtrack, itu kita coba tukar pikiran kira-kira yang dibutuhkan oleh Transtrack seperti apa. Akhirnya kita kemas satu produk yang memang khusus untuk Transtrack, yang saat ini masih kita jalankan bersama. Seperti itu. Jadi itulah 3 keunggulan dari Wiplas. Seperti itu. Nah, ini mungkin aku highlight sedikit rekan-rekan asuransi yang memang sudah bekerja sama dari awal dengan kita ya. Mungkin hampir seluruh perusahaan asuransi di Indonesia sudah bekerja sama, baik yang lokal maupun GV. Dan ini strategic business partner kita yang memang saat ini masih bekerja sama dengan kita. Dengan berbagai macam produk ya. Biasanya memang kalau untuk micro insurance, yang tadi poin ketiga, kita banyak produk co-creation dengan teman-teman di business partner kita. Seperti itu. Ini Oke. promo-promo yang kita jalankan bersama dengan bisnis-bisnis partner kita. Biasanya juga kita juga ada di belakang untuk beberapa event, khususnya untuk yang saat ini sedang booming itu event lari ya, run ya, Alfamart Run, Borneo Run. Nah itu kita ada supporting untuk asuransi kecelakaan diri. Seperti itu. Oke, Oke. mungkin itu ya Pak, singkatnya perkenalan tentang Wiplas. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin dari teman-teman peserta webinar. Siap. Oke. Mungkin nanti kita akan adakan Q&A Pak di akhir acara, tapi terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Berarti kalau bisa dibilang atau diambil kesimpulannya, Wiplas ini em, produk asuransinya cukup lengkap gitu ya Pak ya, dari personal health, dari corporate sampai aset itu sudah ada begitu ya Pak ya. Dan kalau saya lihat juga ada O2O-nya, ada online to offline-nya, dan juga em, produknya juga bisa dibilang produknya dikurasi dengan menyesuaikan kebutuhan dari korporat tersebut seperti itu ya Pak ya. Ya, Oke, benar. terima kasih.
Baik, mungkin saya akan loncat ke Pak Rifki. Silahkan Pak Rifki untuk bisa memperkenalkan Transtrack secara singkat seperti apa. Silahkan Pak Rifki. Thank you, Mas Hendriko. Em, perlu kita company profile ulang, Mas Hendriko? Nggak apa-apa Pak, secara singkat saja. Oke, secara singkat. Jadi Pak Sigit, for your information, tiap bulan kita melakukan webinar, artinya teman-teman yang biasa ikut juga sudah kenal Transtrack. Jadi saya akan coba ceritakan sedikit saja mengenai Transtrack, apa itu Transtrack. Jadi Transtrack itu perusahaan telematika armada, teman-teman semua. Kita berdiri di 2019. Awalnya kita hanya di dua kota, di Jakarta dan di Surabaya. Di 2021 kita sudah PMA, kita berkantor pusat juga ada di Singapura. Lalu di 2024 ini kita sudah melayani lebih dari 120 kota kabupaten di Indonesia. Kita juga sudah melayani di Singapura, kita juga sudah melayani di Malaysia. Bahkan di Singapura dan Malaysia kita juga sudah punya sales branch-nya sendiri dan juga tidak hanya operation ataupun teknisi yang bertugas di sana, tapi kita punya sales branch juga di sana, gitu. Um, as of 2023 kemarin, kita sudah memiliki lebih dari 1.000 customer dengan aset subscription-nya itu lebih dari 100.000 unit. 100.000 unit subscription kepada kita. Saya bilang unit karena yang kita apa namanya manage tidak hanya fleet, tidak hanya kendaraan ataupun tidak hanya truk gitu ya. Bahkan kita juga manage sampai dengan vessel itu kapal laut dan tongkang juga ada. Lalu personal tracker dan bahkan sampai dengan cargo tracker. Jadi cargo tracker itu tracker yang biasanya digunakan untuk men-tracking muatan atau kargo. Sometimes beberapa perusahaan logistik itu membawa muatan atau barangnya tidak tidak dengan truknya sendiri. Jadi dia titipkan sehingga dia hanya taruh saja itu cargo tracker di dalam kemasan ataupun di muatannya sehingga dia tracking itunya. Jadi 100.000 unit tidak hanya fleet, tidak hanya truk gitu ya. Personal tracker, My Task yang di dalam handphone juga itu sebagai subscription unit bagi kita gitu, Pak. Itu kok, Enrico, mengenai sedikit flashback mengenai Transtrack. Kalau dijelaskan detail lagi, eh, Transtrack fitur detailnya seperti apa, nanti eh, teman-teman bosan dan juga apa namanya waktu kita habis. Eh, sesuai dengan tema saja, mungkin hari ini dengan tema manajemen keselamatan gitu ya, Mas Ya, Hendriko, Pak betul Sigit. sekali, Pak. Oke. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Wiples gitu ya, bergandeng tangan, berpartner itu dari 2020 kalau nggak salah Pak Sigit ya, Ya, 2020 benar, Pak. gitu ya. 2020 Di itu. produk yang kita namakan sendiri adalah WeCare gitu. Jadi Transtrack ini eh, sudah memegang hak cipta pertama dan sekarang satu-satunya perusahaan telematika ya yang melindungi pelanggannya. Jadi setiap armada yang menggunakan alatnya Transtrack itu di cover dengan yang kita sebut WIPLUS atau kompensasi kecelakaan. Nah, kompensasi kecelakaan ini sebenarnya nggak kita cover sendiri. Kompensasi kecelakaan ini kita gandeng Wiples sebagai tadi tech insurance ya, tech insured yang membantu kita dalam menjembatani dengan maskapai asuransi atau perusahaan asuransinya. Seperti itu. Produk yang digunakan tadi sudah disebutkan oleh Pak Sigit adalah PA atau personal accident gitu ya. Nah, yang di cover ataupun yang dilindungi adalah sebanyak 3 orang, baik itu supir, petugas armada kami sebut karena petugas armada bisa saja kenek ataupun supir pengganti ataupun pramugari-pramugara gitu Pak Sigit dan mungkin penumpang. Jadi siapapun yang ada di dalam mobil tersebut ketika terjadi kecelakaan eh, dengan maksimal 3 orang dan ketika terjadi kematian akan diberikan kompensasi sebesar 50 juta per orang gitu ya. Dan untuk luka-luka kita berikan penggantian medical expense gitu ya. Penggantian medical expense dengan nota medis dengan maksimal 5 juta per orang untuk 3 orang juga gitu. Dan sudah terbukti sebenarnya saya juga sedih kalau ada yang menggunakan
apa namanya menggunakan benefit ini gitu, Mas Hendriko, Pak Sigit. Artinya apa? Ya mereka atau customer kita juga mengalami musibah kan artinya. Saya selalu berdoa sebenarnya Ya, program ini tidak usah diklaim gitu ya, tidak usah digunakan. Tapi however ini merupakan perlindungan bagi customernya Transtrek gitu loh. Salah satu benefit ataupun add-on yang kita berikan kepada pelanggannya Transtrek gitu. Ada sudah beberapa pelanggan kami yang sudah kami berikan, kami cairkan juga kompensasi kecelakaannya. Ada yang 2 orang meninggal, ada yang 1 orang meninggal, dan kalau yang luka-luka juga ada beberapa ya, gitu. Nanti akan ada di slide saya, gitu ya. Nanti akan ada di slide saya mengenai foto kita seremonial, gitu ya, dengan beberapa klien kita, gitu. baik. Dan em, program ini, program WeCare ini itu juga eh, ternyata menjadi eh, satu eh, satu nilai lebih eh, Transtrek dibanding vendor telematika armada yang lain, gitu ya. Dan bahkan dengan adanya eh, program WeCare ini, ada yang telah merasakan benefitnya, eh, tingkat bonding dan tingkat stickiness-nya pelanggan Transtrek dengan Transtrek itu jadi semakin erat, gitu. Dan bahkan mereka apa namanya berterima kasih karena juga terbantu dalam memberikan santunan kepada ahli warisnya gitu. Salah satu contoh program WeCare ini saya kemarin baru baru saja seremoni dengan salah satu pelanggan kami ada di Jawa Tengah, supir dan co-drivernya meninggal dunia gitu ya. Lalu cair tuh 100 juta, yang meninggal 2 orang, cair 100 juta. Lalu kita berikan santunan ke sana, dan apa yang diberikan, kompensasi yang diberikan ke Translate ternyata oleh si perusahaan ini diberikan kepada ahli waris sepenuhnya gitu ya. Informasinya seperti itu. Padahal setelah kita berikan kepada perusahaan tersebut, itu sudah merupakan haknya perusahaan tersebut. Either dia mau pakai salurkan ke ahli waris atau dia mau gunakan sebagian, itu sudah haknya si perusahaan tersebut gitu. Nah, ketika digunakan untuk ahli waris, ya si ahli warisnya juga merasa terbantu lah, merasa terbantu dengan musibah yang terjadi. Dan itu yang juga cukup apa ya, cukup seremoninya cukup cukup bikin sedih sih dengar ceritanya kayak gitu gitu. Ya, Tapi ya, however, ini salah satu programnya Transtrek pertama, dan sekarang di Indonesia mungkin masih Transtrek aja yang punya program ini, yang tujuannya adalah melindungi eh, keselamatan awak maupun penumpang dari armada yang menggunakan alatnya Transtrek. Gitu, Mas baik. Hendriko. Baik. Terima kasih Pak Rifki atas penjelasannya. Em, ya, bisa diambil kesimpulan Transrek itu tidak hanya penyedia GPS, tapi juga kita memberikan pelayanan lebih lah sebagai rasa aman buat si penggunanya tersebut, begitu ya Pak ya. Oke, nah saya menemukan sebuah artikel yang dilansir dari CNBC nih Pak. Saya kutip seperti ini, volume kendaraan pada arus mudik dan arus balik di 2024 yaitu sebesar 1.764.561 kendaraan. Jumlah ini naik 46% terhadap normal atau naik 0,4% dibandingkan 2023. Sedangkan jumlah kecelakaan pada H-7 sampai dengan H+1 Lebaran sebesar 34 kejadian atau turun ke minus 37,04% dibandingin tahun 2023 yang jumlahnya adalah 54 kejadian. Kecelakaan tertinggi terjadi di wilayah Trans Jawa sebesar 24 kejadian atau 71%, sedangkan faktor penyebab kecelakaan mayoritas disebabkan oleh faktor pengemudinya, yaitu 87,9%. Nah, dari informasi tersebut, kira-kira mungkin Pak Sigit ada tanggapan nggak Pak mengenai terjadinya kecelakaan di saat mudik, dan apa sih Pak perspektif Bapak di bidang asuransi mengenai kejadian seperti ini atau temuan-temuan ini? Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Benar sekali Pak Riko. Kita juga kita juga sebagai asuransi ya, kita juga sebagai broker asuransi memang melihat tingkat pengajuan klaim saat mudik kemarin memang sangat-sangat menurun ya, sangat-sangat menurun. Dan benar dari artikel yang saya baca juga
eh, 87% ya itu memang akibatnya human error gitu. Kita di sini kita juga saya lihat juga ada faktor dari regulasi pemerintah ya. Mereka yang memang menyiasati sistem one way, kontraflow, lalu juga libur lebaran yang memang lumayan panjang itu yang bisa memuai arus mudik itu kita juga perlu appreciate juga yang saya lihat juga menjadi salah satu faktor mungkin ya penurunan tersebut. Cuma memang uh, faktor yang human error ini Pak memang kita tidak bisa hindari. Kadang-kadang orang kan juga tidak bisa apa ya. Rata-rata kalau saya lihat sih mungkin mereka poin-poinnya itu mungkin dari gagal menjaga jarak ya, menjaga jarak dengan mobil depannya atau mungkin overspeed. Nah, hal-hal yang seperti itu memang harusnya bisa lebih bisa lebih apa ya? Kalau aku lihat sih mungkin harus lebih diedukasi lah ya. Kalau aku lihat literasi atas kesadaran berlalu lintasnya itu mungkin harus lebih giatkan lagi. Balik lagi mungkin yang tadi aku tambahin sedikit yang mungkin dari pemerintah sendiri kayak rest area ya. Kebetulan juga aku sebut rest area karena di aplikasi WePlus kita bisa tracking rest area nih Pak gitu. Nah kemarin Oh. kita lihat ada beberapa tambahan rest area kan ya. Terus juga ada beberapa tol-tol baru yang dibuka. Nah itu juga mungkin uh, lebih lumayan menurunkan faktor kecelakaan seperti itu. Nah, Hmm. dari asuransi sendiri, kalau asuransi itu kan kalau bisa kita bilang memang produknya itu unik ya. Produknya nggak bisa dibeli nih saat memang kejadian gitu. Produknya nggak bisa dibeli saat ada kejadian, saat dibutuhkan memang nggak bisa. Asuransi itu memang harus dibeli sebelum gitu. Kalau kalau misalkan dari sisi asuransi, pasti yang tadi Pak Rifki bilang kita juga nggak mau nih terjadi klaim-klaim seperti itu. Dan penurunan klaim ini kita juga happy lah ya melihatnya gitu. Tapi dari sisi asuransi sendiri, kalau misalkan memang sebelum perjalanan itu memang teman-teman yang kemarin mudik itu memang sudah dibekali dengan asuransi, seharusnya sih lebih lebih apa ya, lebih bisa meningkatkan kenyamanannya mereka seperti itu. Kenapa? Kalau kita bicara asuransi, kita juga bukan bicara atas diri kita sendiri sih ya. Pertama, yang pasti yang paling benar-benar berfungsi dari asuransi kecelakaan diri ini adalah kita memikirkan orang-orang yang kita tinggalkan apabila terjadi kecelakaan seperti itu. Mengapa makanya tadi Pak Rifki sudah sounding sedikit produk kita untuk santunan kematian kita pasti concern dan itu kita kasih limit yang besar karena apa? Karena saat memang si orang yang diasuransikan ini memang sebagai tulang punggung keluarga mungkin ya. Kalau memang ada kejadian, ada kecelakaan atau yang mengakibatkan amit-amit sampai kematian, banyak yang harus ditinggalkan. Banyak ini ya, mungkin beliau punya anak yang harus sekolah, mungkin punya keluarga yang harus tetap hidup, tetap menjalankan hidup. Nah, itu sih Pak sebenarnya fungsinya asuransi ya. Makanya kita juga mungkin ada beberapa literasi asuransi kita tuh lebih kita connecting ke beberapa apa namanya partner bisnis. Biasanya kita attaching untuk produk personal accident tersebut. Karena kadang-kadang ya mungkin biasanya mindset mindset masyarakat Indonesia kalau misalkan bicara asuransi kan pasti stigmanya sudah negatif duluan ya. Wah, Ya. asuransi buat apa beli asuransi? Nanti klaimnya susah atau anything bla 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 segala macam. Nah, makanya kita kita coba berpartner dengan memang bisnis-bisnis partner yang seperti Transtrack gitu. Biasanya kita attach karena biasanya kalau literasinya kita ubah menjadi bahasa yang sedikit berbeda, nah itu biasanya masyarakat Indonesia lebih aware seperti itu. Seperti yang dengan Transtrack kita akhirnya kemas program We Care gitu. Nah, program We Care itu mungkin lebih bisa masuk ya ke mereka ya daripada ada asuransi nih kita kita asuransikan nih perjalanannya kalian kita asuransikan nih personal accidentnya kecelakaan dirinya diasuransikan mungkin mereka lebih 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 negatif respon ya dibandingkan ya Ya. kalian beli produk A kalian sudah dapat nih dikemas dengan produk personal accident kalau misalkan memang terjadi sesuatu kita bisa cover
Kalau ada kematian sampai 50 juta yang tadi ya, dan kalau medical expense per accident ya. Mungkin aku tambahin sedikit Pak Rifki, jadi yang 5 juta itu memang per accident dan unlimited ya. Jadi amit-amit orang punya, oh amit-amit ya, amit-amit orang accident dalam 1 tahun mungkin berkali-kali gitu amit-amit. Tapi saat kejadian Betul. itu memang produknya unlimited per accident ya, seperti itu Pak. I see. Itu sih Pak mungkin Oke, tanggapan dari sisi kami ya, dari sisi kami baik. dari industri Ya. asuransi seperti itu. Dan Oke, tambahan produknya itu juga lupa disebutkan tadi menggunakan unnamed base ya Pak Sigit ya. Jadi siapapun yang mengendarai, siapapun yang ada di dalam kendaraan tersebut itu dilindungi gitulah ya istilahnya seperti itu. Jadi tidak perlu mendaftarkan ini supirnya siapa, ini keneknya siapa gitu. Jadi siapapun yang mengendarai, siapapun yang ada di dalam kendaraan tersebut dilindungi. Kita sebutnya apa Pak Sigit? Unnamed Unnamed, basis ya, betul ya? unnamed basis Pak. Jadi Unnamed basis. pembuktiannya terbalik ya. Ya. Jadi yang kita attach dengan TransTrack. Jadi kalau memang unitnya atau device-nya TransTrack terpasang di kendaraan tersebut, itu sudah otomatis memang kita cover maksimum 3 orang seperti itu. Jadi tidak perlu mendaftarkan orang yang memang mengendarai atau passengernya siapa, itu memang sudah langsung otomatis. Nah, kalau ada klaim, nantinya pembuktian terbalik seperti itu, Pak. Jadi benarkah orang ini yang sedang membawa mobil? Seperti itu. Itu sih, Pak. menarik, Pak. Em, Tadi Pak Sigi juga sempat membicarakan mengenai aplikasi. Mungkin kalau kita ngobrolin mudik udah lewat gitu ya Pak ya. Mungkin kita bisa bicara nanti persiapan di mudik tahun depan lah gitu. Cuman kalau bisa dibilang Pak dari aplikasi WePlus sendiri, mungkin apa sih Pak benefit yang bisa didapatkan dari aplikasinya WePlus sendiri bisa diceritakan nggak sih Pak? Iya, oke. Aplikasi WePlus itu memang kita sebutnya mungkin one stop insurance ya. Di situ kita bisa melakukan pembelian asuransi, lalu ada klaim juga pastinya kita bisa melalui aplikasi tersebut. Dan kita juga sebenarnya ada beberapa produk yang memang masih relevan dengan asuransi gitu. Cuma memang kita Hmm, nggak open untuk umum ya. Biasanya kita kita lihat segmentasinya ke mana. I see. Nanti kita Oke. bukakan aksesnya. Contohnya mungkin seperti cicilan kendaraan gitu. Lalu yang lain-lainnya mungkin untuk cicilan travel umroh itu kita sudah mulai jalan dengan produk-produk tersebut. Nah, untuk produk-produk yang ada di Wiplos sendiri sih kita lebih lebih melihat ini ya Pak. Biasanya kan kalau kalau kita lihat di eh, marketplace ya, marketplace khususnya marketplace asuransi, biasanya mungkin satu produk itu mungkin banyak pilihan. Nah, banyak pilihan asuransi. Kalau kita mungkin lebih lebih ini ya, lebih memilih kira-kira produknya apa dan eh, tidak memberikan pilihan yang terlalu banyak pada customer. Karena biasanya customer jadi bingung nih. Jadi Iya. satu produk kita biasanya maksimal hanya pilihannya itu 3 asuransi sih buat komparasi. Dan palingan kita lebih memperbanyak jenis produknya. Seperti itu. Jenis-jenis produknya sih Pak. Lalu eh, untuk pembayaran juga kita bisa fleksibel. Ada beberapa asuransi khususnya buat asuransi kendaraan nih. Asuransi kendaraan kan biasanya nominalnya lumayan tuh. Nah kita kita bisa ini nih Pak. Kalau misalkan mau mengajukan installment kita bisa pakai cicilan seperti itu. Untuk payment channel kita juga udah beraneka ragam ya dari e-wallet juga bank transfer juga udah ada beberapa bank. Eh, Lalu ada kartu kredit kita juga ada juga di situ. Seperti itu. Oke, I see, Pak. Nah, em, mungkin Pak Sigit saya juga ingin bertanya lagi gitu ya, Pak. Kapan sih Pak waktu idealnya pada saat kita ingin melakukan sebuah perjalanan panjang gitu ya, Pak ya? Persiapan untuk mungkin mempersiapkan eh, mulai ngambil insurance-nya dan segala macam kan nggak mungkin ya Pak ya pada saat sudah di jalan kita baru beli insurance-nya atau seperti apa gitu. Em, kalau kalau kejadian baru kita panik gitu ada kadang orang tuh udah kejadian dulu baru panik nyari jalan keluarnya seperti apa gitu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nggak ya Pak ya? Mungkin saran dari atau pandangan dari Bapak sendiri, kapan sih waktu yang ideal untuk bisa melakukan atau melakukan pembelian asuransi sebelum mereka melakukan perjalanan panjang?
Kira-kira ada range time-nya nggak, Pak? Sebenarnya sih kalau bicara waktu yang ideal untuk membeli asuransi itu jawabannya adalah sesegera mungkin ya Pak. Karena kita tahu ya, kecelakaan itu bukan hanya terjadi saat kita akan bepergian jauh ya. Kecelakaan itu mungkin accident itu contoh ya. Aku pernah ngalamin ada satu mungkin dia keluar rumah nginjek paku, akhirnya perlu biaya yang lumayan. Itu kan sudah termasuk accident. Jadi kalau dibilang Iya. kapan kita mau membeli asuransi, harusnya sesegera mungkin. Mungkin habis webinar ini mungkin bisa lihat-lihat di website Wayplus untuk membeli Boleh, asuransi. boleh, Pak. Ya, ya, ya. Iya, Nah, jadi karena kecelakaan itu kita tidak bisa prediksi ya. Amit-amit ya setelah webinar ini ya amit-amit, amit-amit. So, ya mungkin ya, saat ini saya masih baik-baik aja, bisa nggak ada yang tahu kan, who knows. Kecelakaan itu nggak bisa diprediksi. Nah, karena tidak bisa diprediksi, mungkin baiknya kita lengkapi dan yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan memang kita ngerasa eh, kalau ya secara sentimental ya mungkin ya kalau terjadi apa-apa dengan diri kita, bagaimana keluarga-keluarga yang kita tinggalkan, bagaimana keluarga yang harus kita eh, kasih tanggung jawab ke mereka. Nah, itu sih sebenarnya Pak, kalau misalkan pemikirannya sudah sampai ke situ, harusnya sih teman-teman atau masyarakat Indonesia juga lebih aware ya ke asuransi seperti itu. ya, Itu sih terima kasih, menurut Pak saya. Sig. Oke. Ya, karena kan kalau bisa dilihat ya mungkin em, nggak semua orang paham lah mengenai asuransi gitu. Tapi pandangan atau stigma umum orang tuh kalau ngomongin soal asuransi, selalu mereka bilangnya, wah saya bayar premi, tuh terkesan buang-buang uang gitu. Terus nggak saya pakai, terus ya saya selamat-selamat aja ya. Akhirnya uangnya nggak kepake dong, hilang atau gimana sih gitu. Kadang Iya, tuh iya. masih kena seperti itu yang suka muncul ya Pak ya. Nah, Benar gimana sekali. sih Pak untuk meningkatkan atau kita bisa merubah lah mindset rekan-rekan di sini atau mungkin sebagai pengetahuan juga gitu ya Pak. Bagaimana sih Pak cara merubah mindset mengenai biaya premi, biaya asuransi atau asuransi itu sendiri seperti apa Pak? Silahkan Pak. Iya, kalau kalau dari kami sih kami lebih mempermudah untuk literasinya sih Pak ya. Jadi untuk administrasi biasanya kan orang-orang itu mungkin lebih lebih bermasalah sama asuransi. Waduh, saat mau beli ribet, mesti submit A B C D E F G. Nah, terus saat terima polis mungkin apa yang harus dibaca nih buku polis tebel itu gitu mungkin ada 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 mungkin bahasa-bahasa yang kita tidak paham gitu. Nah, makanya kita di Wiples ini mencoba mensimplify itu semua gitu. Kita kita coba mempermudah pendaftarannya, pembeliannya kita permudah, lalu juga bahasa-bahasanya kita deskripsikan yang bisa dicerna dengan mudah gitu. Dan klaimnya juga kita permudah. Seperti itu sih Pak. Jadi mindset-mindset atas aduh asuransi ribet, asuransi sulit gitu. Nah, itu kita mau hilangkan hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin dari yang literasinya itu sih Pak, dari kita coba eh, bahasanya mungkin lebih permudah gitu. Kita tahu sendiri ya mungkin ya asuransi bahasanya lebih baku ya, mungkin banyak pasal-pasal dan segala macam. Nah, kita fungsinya Wiples itu untuk mensimplify itu gitu. Jadi dari satu buku polis mungkin kita bisa bikin menggunakan satu aplikasi dan itu bisa di summary di situ. Apa sih yang bisa di cover? Apa sih yang nggak bisa di cover? Bagaimana cara kita klaim? Nah itu kita gunakan tools seperti itu. Ya, ya. Sebenarnya Whiplash itu sangat membantu sekali untuk memberikan penjelasan atau memberi pengertian gitu ya, Pak ya, bahwa sebenarnya asuransi juga nggak ribet gitu, bahwa memang bisa on point lah penjelasannya gitu dan kadang orang tuh jadi takut duluan gitu. Mungkin kalau bisa ngobrol dengan Whiplash gitu bisa bisa lebih tahu gitu, bisa jadi lebih mengerti dan mudah mengerti gitu ya, Pak ya dari premi apa yang bisa didapatkan, benefitnya bahkan mungkin dari apa cara untuk mengklaimnya juga mungkin bisa dijelaskan di situ gitu ya Pak ya. Iya, di dalam aplikasi kita memang semuanya sudah kita jelaskan nih dari syarat dan ketentuannya, mungkin term and conditionnya, lalu ada exclusionnya. Biasanya kan mungkin mungkin kendalanya adalah eh, di teman-teman beberapa ya beberapa oknum teman-teman sales asuransi itu mungkin biasanya nggak menyebutkan exclusion sih Pak. Itu yang jadi kendala yang aku lihat ya di industri kita. Mereka hanya menawarkan
oh ini bisa bagus nih, bisa A, B, C, D, F, G ini. Lalu tapi jangan salah, di dalam buku polis, di dalam ya buku polis itu kan perjanjian antara kita dan perusahaan asuransi ya. Di situ juga Ya, tertera exclusion. Apa sih yang nggak bisa di cover dan hal-hal apa aja memang yang nggak bisa di cover seperti itu. Nah itu yang harus dilihat sih. Gitu. Sebenarnya oke. mungkin poin-poinnya di situ. Yang biasanya yang jadi dispute adalah uh, term and condition yang bagusnya disebut, tapi exclusionnya nggak disebut nih. Akhirnya itu yang menimbulkan dispute. Atau tata caranya nggak disebutkan. Seperti itu, Pak. Mungkin kalau ini bukan bukan karena aku juga orang di industri asuransi ya. Ya, Tapi ya. memang kalau misalkan memang kita baca dulu lebih awal dan kita tahu tata caranya, harusnya mudah sih. Gitu. Ya, siap. Dan Oke. yang di exclusion itu adalah hal-hal yang memang bisa dibilang memang resikonya kita yang buat sendiri. Contoh ya, contoh mungkin satu yang simpel aja, asuransi kendaraan bermotor deh mungkin. Kita parkir motor gitu, kita parkir motor eh, di suatu tempat di rumah lah biasanya gitu ya, terus hilang gitu. Paling kan biasanya pertanyaan dari asuransi kronologisnya seperti apa? Kalau kronologisnya di situ kuncinya digantung, STNK-nya di dalam jok motor, itu kan sama aja kita nggak jagain barang kita sendiri. Sekalian Seperti itu BPKB-nya Pak. ya, Pak. Iya. Karena konsepnya asuransi kan kita akan mengganti kerugian yang memang diderita ya. Kalau kayak Iya. gitu kan kalau kita lihat kronologis kayak gitu kan istilahnya, "Loh, ya itu kerugiannya mungkin dibuat sendiri ya." Itu sih Pak. Mancing Gitu. kehilangan gitu ya, Pak ya. Ya gitu. Nah, makanya mungkin ada satu poin tuh asuransi namanya resiko sendiri. Teman-teman yang punya asuransi kendaraan mungkin sering dengernya OR ya, Iya. deductible kalau di asuransi properti. Kenapa ada itu? Karena biar kita sama-sama ngejaga gitu. Saat teman-teman beli asuransi, bukan berarti asetnya kita doang loh yang jaga. Bukan berarti asetnya itu berpindah tangan ke asuransi kalau ada apa-apa. Kita akan ganti kerugian, tapi kita sama-sama jaga gitu. Nah, Karena seperti itu sih Pak poinnya mungkin ya. iya, iya, siap, siap. Terima kasih banyak, Pak Sigit. Nah, mungkin saya akan loncat ke pertanyaannya kepada Pak Rifki ya, Pak. Dari informasi yang disebutkan tadi yang saya bacakan di atas bahwa faktor penyebab kecelakaan itu mayoritas disebabkan oleh faktor pengemudi, Pak. Yang mungkin sebanyak 87,9% ini. Kira-kira Pak, dari sisi Transtrek itu ada nggak sih Pak solusi-solusi yang bisa ditawarkan untuk memitigasi perihal ini? Silakan Pak Oke, Rifki. baik. Eh, di Transtrek sendiri kita juga punya beberapa fitur yang memang eh, mengcover ataupun bertujuan untuk manajemen keselamatan. Karena eh, tadi Mas Riko bilang bahwa faktor terbesar karena pengemudi di Armada, kita juga punya beberapa fitur yang memang bisa memonitor si pengemudinya sendiri. Eh, Mas Hendra, saya punya slide, boleh bisa langsung aja atau gimana? Oke. Baik, kami juga sudah siapkan slide ini, Pak Sigit, Mas Hendriko, dan teman-teman di webinar, bahwa em, berdasarkan data KNKT sendiri, gitu ya, ini data dari 2007 sampai 2023 menyebutkan bahwa ada pengawasan atau pengendalian yang memang menjadi mayoritas penyebab, gitu ya. Tapi di beberapa artikel menyebutkan juga penyebabnya adalah dari faktor pengemudi. Nah, dari hal ini kami pun concern gitu ya. Kami bisa apa untuk menurunkan angka-angka fatalitas kecelakaan? Salah satunya kami membuat namanya driver management system. Mungkin slide selanjutnya ada driver management system atau driver monitoring system gitu ya. Ini dapat diimplement sebenarnya di setiap armada, baik itu bis, truk maupun passenger gitu. Isinya apa? Driver monitoring system, isinya adalah driver fatigue. Nah, driver fatigue ini tidak hanya mendeteksi kelelahan driver gitu ya, tapi juga bisa mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh driver. Pelanggaran dalam hal apa? Masing-masing perusahaan eh, transportasi memiliki aturan yang berbeda-beda. Ada yang menjadikan bahwa supir tidak boleh merokok, supir tidak boleh main handphone gitu ya. Ketika dia main handphone, ketika dia merokok, maka supir terdeteksi melakukan pelanggaran. Supir terdeteksi melakukan pelanggaran gitu ya. Lalu
kami juga punya yang namanya driver behavior. Nah, driver behavior ini eh, penilaian yang dilakukan oleh sistem kami atas atas perilakunya si driver dalam hal apa? Overspeeding gitu. Terus pengereman mendadak atau harsh braking atau harsh acceleration, akselerasi mendadak gitu. Nah, data-data ini sebenarnya em, saya juga telah berdiskusi gitu ya dengan beberapa eh, asuransi termasuk juga Whiplash bisa digunakan untuk produk asuransi BBI namanya, Behavior Based Insurance. Mungkin nanti kalau kita punya sesi lebih lengkap lagi pasti kita bisa bisa bahas mengenai behavior based usage based insurance gitu ya. Yang mana dari data-data driver behavior ini mungkin nanti asuransi bisa menilai, oh ternyata perilaku drivernya bagus, oh tingkat resikonya rendah gitu ya, sehingga premi di tahun kedua untuk asuransi kendaraan ini mungkin bisa lebih turun gitu. Tapi kita lagi bicara mengenai manajemen keselamatan transportasi, bahwa dua hal ini eh, cukup dapat mendukung eh, terjadinya manajemen keselamatan yang baik di perusahaan transportasi. Karena apa? Karena control tower ataupun head office ataupun para pengusaha transportasi dapat memonitor kondisi dari drivernya sendiri. Lalu kita juga punya kamera yang bisa disematkan di bis, baik itu CCTV kamera maupun 360 kamera gitu ya. 360 kamera ya fungsinya tadi ya kalau memang ya teman-teman semua mungkin sudah tahu ya bahwa mobil-mobil zaman sekarang sudah cukup canggih punya 360 kamera membantu pada saat parking, membantu pada saat mundur dan segala macam. Nah, ini juga kalau ditaruh di armada besar seperti bis dan truk gitu ya, itu bisa jadi membantu untuk keselamatan berkendara. Lalu kita juga punya ADAS gitu. ADAS itu Advanced Driver Assistance System yang memang akan membantu driver dalam menjaga jarak antara kendaraan di depan. Jadi bisa di-set nih, misalnya eh, jarak yang diperkenankan itu sekitar 20 meter gitu ya, atau 30 meter. Nah, ketika memang sudah dekat, dia nanti akan warning gitu. Sehingga tolong jaga jaraknya gitu. Memang adasnya sederhana karena yang dibutuhkan teman-teman di pengusaha transportasi tracking dan apa PO Bus gitu ya. Biasanya adasnya yang sederhana saja karena semakin canggih juga semakin rumit metodenya dan semakin mahal juga biayanya gitu ya. Cukup di reminding saja, cukup di notif bahwa di depan ada objek yang memang harus kita jauhi. Seperti itu. Mungkin next. Di passenger sendiri, em, semua semua fitur semua fitur tadi eh, bisa ditempatkan gitu ya. Di passenger biasanya hanya driver behavior gitu, perilaku pengemudinya, baik tadi yang harsh speeding, harsh acceleration maupun harsh braking. Kita juga punya kamera ataupun dual cam ya. Dual cam itu yang mengarah ke depan maupun ke eh, kabin gitu ya. Dan bisa recording juga di dalam device-nya. Kita juga punya panic button yang memang eh, bisa membantu ketika kendaraan ataupun eh, pengemudi dan penumpang lainnya membutuhkan bantuan. Nanti panic button itu akan terhubung dengan handphone si eh, pemegang akun kita gitu ya, bahwa armadanya ini membutuhkan bantuan gitu. Oke, next. Untuk di truk sendiri prinsipnya juga sama, driver fatigue, driver behavior, seat belt sensor nih kadang-kadang juga teman-teman pengemudi juga lupa gitu ya untuk memasang seat belt dan bahkan di kita itu punya fitur yang mungkin juga sudah dengan AI ya kadang-kadang kan seatbelt sensor yang penting diklik aja sorry seatbelt yang penting diklik aja sama si driver ditaruh di belakangnya diklik gitu jadi nggak covering dia punya body gitu ya kita juga udah fiturnya yang menggunakan Ya. AI kalau ketika tidak ada tali di depan sini dia itu terdeteksi tidak menggunakan sensor itu ada cuman memang cukup lumayan itu fiturnya advance sekali karena AI-nya gitu ya ada juga yang dengan kliknya saja gitu seatbelt sensornya gitu. Lalu ADAS-nya juga sama, obstacle sensor lebih ke arah yang halangan yang di bawah, halangan yang ada di bawah yang tidak terlihat oleh, biasanya digunakan oleh truk-truk besar ya, di bawah nggak bisa dia lihat gitu. Itu ada gitu. Oke, next.
Nah, ini bentuknya DMS. Kita akan pasang kamera di depannya driver. Dia bisa mendeteksi kelelahan driver ya, drowsiness atau ketidakfokusan gitu, yawning, menguap, smoking, distraction, gangguan toleh kanan kiri dalam beberapa saat gitu ya, head movement detection. Jadi ini nanti di device-nya atau yang dipasang di kendaraan nanti dia akan memberikan alert atau pemberitahuan bahwa ketika dia yawning, dia biasanya kalau di bahasa Indonesia alat kita bilang pengemudi terdeteksi mengantuk. Kalau dia main handphone bilangnya tolong jangan gunakan handphone. Kalau dia sedang merokok, Anda terdeteksi merokok gitu ya. Jadi diingatkan seperti itu. Nah, event-event pada saat itu tercapture dalam sistem gitu ya. Itu tercapture dalam sistem yang bisa dibuka oleh si pemilik akun ya. Karena apa? Itu sebagai evidence nih. Kalau si pengemudi ini kebanyakan yawning, kebanyakan merokok, ataupun kebanyakan pelanggaran yang lain, artinya pengemudi ini perlu dinilai juga nih kinerjanya gitu ya. Nah, itu sebagai evidence dan biasanya digunakan oleh para pengusaha kita untuk ya sebagai bukti nih menilai kamu selama bekerja mengemudi seperti ini eh, apa namanya perilakunya gitu. Ya, oke, next. Nah, security CCTV. Security CCTV sebenarnya cukup membantu. Ini lebih ke arah bukan eh, pencegahan ya kalau security CCTV ini, lebih ke arah untuk di alat buktinya gitu ya. Kita punya yang mungkin ada di klien kita itu sampai dengan 6 atau 8 channel titik gitu ya. Busnya di monitor mulai dari kabinnya yang terlihat drivernya, mulai dari kabin di penumpangnya, di depan, di belakang, terus yang arah ke belakang, terus bahkan di bagasi bawah gitu ya. Di bagasi bawah dia pasang. Pada saat itu saya ketemu customer tersebut, buat apa sih bagasi itu dipasang kamera? Ya khawatirnya barangnya si penumpang itu tertukar, tuh ada yang terbawa, ada segala macam. Di situ bisa ada punya bukti bahwa oh yang bawa adalah itu. Itu tidak mau negatif diambil orang gitu ya, tertukar gitu misalnya. Itu kita punya buktinya gitu loh. Jadi lebih ke arah untuk pembuktian. Nah, ketika terjadi kecelakaan, CCTV ini akan berguna sekali gitu ya untuk apa namanya menjadi pembuktian bagaimana eh, apa jalannya si mobil yang ke arah depan ketika terjadi tabrak belakang juga bisa digunakan sebagai siapa ada di belakang seperti itu. Dan bahkan yang sekarang kemarin lagi Desember rame ada kehilangan laptop di tas gitu ya diganti dengan keramik dan buku telepon gitu kan. Nah, semua sebenarnya harusnya bisa dibuktikan ketika memang armada tersebut dilengkapi dengan CCTV. Salah satu testimoni klien kami yang menggunakan CCTV kamera, kebetulan klien itu saya yang pegang ya gitu dari awal, itu memang dia bisa mengungkap malah hilangnya handphone, hilangnya handphone gitu. Jadi salah satu penumpang tertidur, handphonenya di kantong pinggang, di saku pinggang gitu ya. iPhone kebetulan agak sedikit nongol gitu. Nah, terus penumpang yang lain ngeliat, diambilnya itu gitu. Terus dia turun di eh, apa namanya yang ya kalau kalau bis itu kan bisa turun di sepanjang jalur yang dilewatinya, biasanya seperti itu. Nah, dia minta turun situ. Dan itu dia tanpa sadar itu terekam ya, terlihat gitu. eh, Dilihat dari manifestnya penumpang ini atas nama ini ya besoknya di apa dicari rumahnya dan ya mengaku karena sudah pegang bukti itu karena sudah pegang bukti. Nah, itu hal-hal yang memang di manfaat dari CCTV kamera atau bahkan mungkin bisa jadi yang namanya tempat umum, transportasi umum, pencegahan ataupun pembuktian untuk eh, pelecehan seksual apa segala macamnya itu bisa mungkin digunakan itu. Oke, Mas, next. Nah, ini asisten driver, asisten sistem yang kita punya gitu ya. Memang sederhana, hanya bisa memberitahukan untuk jarak eh, objek yang ada di depan itu. Karena kalau bis diberikan eh, fitur yang adaptif
sekarang apa yang namanya cruise control adaptif ya, adaptif yang bisa ngerem sendiri, rasanya juga nanti supirnya malah tidur gitu, supirnya malah nggak kerja gitu, malah kasihkan tidur. Jadi em, cukup cukup fitur yang eh, sederhana yang memang saat ini diminati oleh beberapa klien kami gitu. Next. Nah, ini memperjelas kembali accident compensation yang kita miliki kerjasama bersama WePlus juga, bahwa kita punya eh, program yang namanya WeCare, Transtrack the first and only telematics provider yang memang memiliki program pelindungan terhadap mobil yang menggunakan alat Transtrack gitu ya, sebesar 50 juta per orang ketika terjadi kematian, eh, dengan tambahan eh, apa namanya tunjangan pemakaman ya Pak Sigit, funeral compensation Santunan itu pemakaman, Pak. ya, Iya, santunan pemakaman santunan pemakaman. santunan pemakaman tambahannya 5 juta per orang. Lalu ketika terjadi luka-luka adalah medical expenses, penggantian biaya pengobatan, itu sebesar 5 juta per orang per event. Nah, ini sudah ada Pak Sigit, langsung per event, per kejadian gitu. Em, Memang ada batasan usia ya, Pak Sigit ya, untuk penumpangnya. Kalau nggak salah itu 5 sampai 70 itu. Karena saya tadi sempat lihat bagaimana kalau bayi, em, kalau bayi yang meninggal sementara dia tidak beli tiket, nanti mungkin Pak Sigit itu bisa jawab tuh. Itu menarik tuh Pak Sigit. Itu karena Iya. yang menentukan range usia itu 5 sampai 70 pun rasanya dari pihak insurance dengan berbagai macam pertimbangan resiko bisnis ya, Pak Sigit ya. Mungkin seperti itu. Iya, Oke, benar. next. Nah, ini contoh kita telah memberikan kompensasi eh, kecelakaan dan korban meninggal dunia gitu ya. Dari yang paling kiri itu diserahkan oleh CEO and founder kita, Ibu Anggia Maisesari, 100 juta. Supir dan keneknya meninggal, ini kejadiannya ada di tol Serang. Su- eh, Meninggal di luar mobil karena sedang mengganti ban, keduanya ditabrak kontainer gitu. Lalu Iya. di tengah PO-san ya, apa namanya, perusahaan bis Sumatera ini, itu penumpangnya meninggal dunia. Dan yang paling kanan adalah GHTS Gunung Harta Transport Solution, juga pernah kecelakaan. Eh, Penumpang meninggal dunia satu orang, kita berikan kompensasi sebesar 50 juta. Ada beberapa lain, cuman mungkin klien kami keberatan untuk dimention nama perusahaannya gitu ya, karena kecelakaan kan juga sebenarnya tidak diinginkan, musibah ya, musibah yang tidak diinginkan. Tapi kami menampilkan ini juga tentunya dengan izin juga dari mereka, bahwa kami akan taruh eh, apa namanya foto ini di company profile kami, dan mereka mengizinkan itu. Gitu. Oke, rasanya sudah selesai, Sandra. Oke, rasanya slide saya itu, Oke, Pak terima kasih Pak Hendriko. Rifki. Jadi ada beberapa fitur yang memang Ya, menarik Pak. ya, yang memang apa namanya bisa mengakomodir untuk manajemen keselamatan itu sendiri. Karena faktor utamanya ada di driver, jadi yang harus diawasi ataupun dimonitor adalah drivernya sendiri. Dan bahkan sistem kita pun bisa di-set, misalnya bahwa eh, lama batasan menyupir adalah katakan 3 jam ya, nanti 3 jam dia akan notif lah gitu. Itu ada tuh, ya, ada fitur seperti itu. Jadi untuk mengingatkan lama lama drivingnya itu ada gitu. Oke. Em, kalau kalau boleh tahu Pak Rifki, untuk alat-alat ini apakah dibeli dalam satu paket atau mereka harus konsultasi dulu untuk memberi bisa beberapa alat-alat yang dipilih terlebih dahulu baru seperti apa sih Pak? Fitur yang ada di Transtrack itu sebenarnya beragam dan sangat custom sesuai dengan kebutuhannya klien. Jadi kalau Hmm. tadi saya sebutkan ada yang namanya DMS yang ada kamera di depan drivernya, ada juga yang namanya ADAS. Ketika dia hanya butuh driver, monitoring sistemnya dengan kamera depan driver tanpa membutuhkan ADAS ke depan, bisa saja gitu, bisa saja gitu. Ketika mereka hanya butuh em, CCTV tanpa GPS sekalipun, kita bisa layani juga gitu. Dan ketika mereka hanya butuh Hmm.
location and apa namanya GPS tracking and driver behavior tanpa adanya kamera AI pendeteksi kelelahan tadi, dia hanya ingin memonitor overspeed, harsh braking dan harsh acceleration, itu pun kita bisa layani juga. Jadi custom lah, kita eh, bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya customer. Karena balik lagi, kalau pengennya butuhnya lengkap, ya paket lengkap seperti nasi Padang. Kalau kita ambil semua, nanti bayar di kasirnya mahal gitu. Tapi kalau kita cuma sesuai dengan asal perut kenyang gitu kan, gizinya oke, ya nggak seberapa kan gitu. Ya, sesuai kebutuhan ya Pak ya. Maksudnya bisa Betul. konsultasi dengan apa dengan Transrek dulu kebutuhannya apa Yes. dan macam. Jadi bisa dipilihkan sesuai fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhannya seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Nah, mungkin saya loncat lagi nih Pak ke Pak Sigit. Pak Sigit, saya ada pertanyaan juga nih. Em, Ngobrolin tadi sebelumnya kan kita pernah ngobrolin soal premi mahal dan segala macam gitu ya Pak ya. Em, Seberapa fleksibel sih Pak pembayaran atau nilai harga premi sendiri untuk membayar sebuah asuransi? Oke. Untuk premi sendiri, mungkin di awal juga tadi aku sempat sounding ya, karena kita di bawah naungan OJK, regulasinya memang ada pricing-pricing yang memang kita sebutnya bottom price ya, bottom pricing-pricing dari OJK itu yang memang harus kita ikuti, gitu. Khususnya untuk aset, untuk properti dan kendaraan ya. Mungkin di luar itu masih open ya, masih masih tergantung perusahaan asuransi memberikan harga. Nah, kalau di Wiplo sendiri, fleksibilitasnya mungkin kita bisa yang tadi aku sempat sounding juga, kita bisa kasih cicilan ya, Pak, gitu. Untuk cicilan asuransi, khususnya asuransi kendaraan yang memang pricingnya mungkin biasanya antara 3 sampai 5 juta lah ya preminya untuk mobil-mobil yang standar. Nah, itu kita bisa creating cicilan gitu, sampai mungkin up to 3 kali cicilan. Itu untuk fleksibilitas lainnya mungkin dari payment channel ya, kan mungkin payment channelnya banyak ya sekarang, dari e-wallet atau mungkin ada pay later ya sekarang yang mungkin, nah itu kita bisa menggunakan uh, payment channel tersebut gitu secara fleksibilitas. Dan Jadi mungkin jadi atau premi premi cicilannya bisa dipakai pay later juga ya pasti gitu. bisa Pak kalau dia mau. Kredit dibayar kredit gitu. Kredit dibayar kredit, nggak selesai-selesai. Tapi aku tertarik sih dengan produk-produk yang tadi Pak Rifki sampaikan. Dan mungkin Pak Rifki tadi juga sempat sounding terkait UBI ya. Iya, UBI atau BBI. Usage Based Insurance atau Behavior Based Insurance. Itu kita sebenarnya sudah sempat beberapa kali obrolin ya, Pak Rifki ya, untuk produk tersebut, di mana produk itu juga sudah jalan sih di beberapa negara. Mungkin dikenalnya Pay as you drive atau Pay how you drive gitu. Nah, itu tuh produknya kalau asuransi kendaraan yang standar mungkin harus dibayar 1 tahun. Nah, mereka ini memang dibayarnya saat digunakan atau dibayarnya tiap orang berbeda tergantung behaviornya gitu. Itu konsep seperti itu sebenarnya kita dari teman-teman asuransi sudah coba propose, tapi baik lagi ya, izin produk kan harus dari OJK, dan OJK mungkin pandangannya melihat memang harus ada tools yang memang eh, bisa scoring untuk behaviornya. Kita nggak bisa kalau kita bicara pay how you drive tanpa ada tools, nanti jadinya dispute. Orangnya ngerasa udah bener nih apa namanya berkendaranya, tapi penilaian orang lain kan belum tentu. Tapi kalau ada tools yang tadi Pak Rifki sampaikan itu bagus banget sih. Itu memang iya. salah satu target kita, memang kita mau creating produk itu pay how you drive gitu. Lalu ada itu ya Pak tadi panic button. Kalau panic button itu mungkin bisa terkoneksi kalau buat produk asuransi itu lebih ke roadside assistance. Jadi asuransi di kita nih, asuransi kendaraan ini kita ada plus roadside assistance ya. Roadside assistance tuh kalau untuk ban bocor, ganti ban ya, terus juga bensin habis, terus kunci ketinggalan di dalam gitu. Tapi jarang ya, sekarang kayaknya yang kunci ketinggalan di dalam semuanya udah keyless semua. Jelas. Nah, mm-mm. Nah, terus ada beberapa roadside assistant lainnya kayak derek gitu. Kalau misalkan mogok, jumper itu kita ada juga. Kalau ada panic button seperti itu mungkin lebih memudahkan customer-customer kita juga tuh, Pak. Wah, Cuma memang kendalanya kemarin yang kita lihat
pasti ada cost untuk membeli tools tersebut gitu, yang dimana akhirnya yang harus ditentukan kembali adalah bottom price-nya. Nah, itu yang sedang dibedah lagi ya oleh regulatornya kita. Kira-kira kalau misalkan memang dijalankan, apakah masih eh, pricing-nya masih bisa masuk atau tidak? Yang tadi, karena kita harus wajib, kalau saya rasa harus ada tools seperti itu. Jadi mungkin kalau orang mau beli yang pay how you drive atau behavior based insurance, wajib disematkan produknya Transtrack. Itu sih kita. Konsep awalnya seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan bisa cepat jalan ya. Ya, perlu nih Pak dikerjasamakan dengan Pak Rifki kalau misalnya mengenai apa device untuk driver behavior, em, Hmm. apa eh, harga bottom price dan lain-lainnya. Bisa nih ya Pak Rifki dikerjasamakan ya Pak. Atau bahkan saya kepikiran produknya itu pay eh, untuk yang usage base gitu ya, yang usage base tapi beli preminya untuk jam-jaman Pak gitu. Ketika Iya. dia eh, artinya memang prepaid gitu ya untuk misalnya 100 jam gitu. Ketika dia sudah dipakai lebih dari 100 jam, itu habis tuh perlindungannya gitu. Nah, nanti Deposit ukurannya ya. dari yes, nanti dari hour meternya alat kita gitu. Kita kan juga Iya. punya engine hour gitu ya, kita punya engine hour. Nah, itu deposit kayak gitu, yes, bolehlah kita. Iya, memungkinkan sih Pak, karena sebenarnya ada satu perhitungan dari yang memang sudah di-approve ya dari OJK. Mungkin aku sempat sounding juga. Kayaknya aku lihat tadi, aku baru intip slide aku pernah di tahun 2021 kita pernah ngobrolin ini. Jadi dari dari regulatornya kita pernah memang ada, bukan pernah ya, memang sudah ada stated perhitungan, mereka sebutnya mungkin short period insurance ya. Nah, dari situ kita kembangin lagi, kita tapi baru dapat sampai mungkin per day gitu. Jadi hitungan hitungan untuk asuransi, kalau misalkan asuransinya di cover 1 hari, kira-kira berapa preminya. Cuma yang balik lagi ya, yang tadi saya bilang, pricing 1 tahun dengan 1 hari pasti bedanya lumayan gitu. Kalau kita hitung secara ekonomis, akhirnya kalau beli 1 hari sekian ribu gitu misalkan. Tapi kalau beli setahun mungkin harganya lebih murah. Itu sih Pak mungkin kendalanya dari kita ya. Mungkin nanti dari sisi penjualan, dari sisi pricing itu memang mesti harus diperhatikan dulu sih gitu. Siap, siap. Baik Pak, terima kasih. Em, Sangat menarik nih pembicaraan mengenai asuransi ini, mengenai keselamatan, manajemen keselamatan ini gitu ya, karena kalau kita lihat juga em, perjalanan, apalagi kehidupan di kota besar gitu ya, itu sangat-sangat hektik gitu dengan yang namanya harus pergi ke sana sini dan segala macam gitu ya Pak ya. Nah, mungkin terakhir nih Pak dari Pak Sigit, kira-kira saya dengar ada hadiah khusus nih Pak buat peserta webinar. Bisa disebutkan Pak? Kira-kira Oh, mungkin. iya 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 iya. Kita kita ini ya, kita kalau ada dua ya, kita kita kasih dua pricing ya. Yang pertama voucher Alfamart ya. Correct me ya, mungkin yang pertama voucher Alfamart, yang satu lagi kita kasih free insurance untuk personal accident seperti itu. Oke, siap, Nanti siap. pilihannya mungkin ke Pak Hendriko langsung ya. Jadi aku sama Pak Rifki nggak usah milih ya Pak. Boleh-boleh nanti kita kita akan random pick gitu ya, yang mendapatkan voucher plus mendapatkan web Free insurance. insurance gitu ya Pak ya. Siap. Oke, Pak, Pak Rifki, Pak Sigit, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Tim kita sudah memilih beberapa pertanyaan. Saya izin untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut begitu ya Pak. Nah, pertanyaan pertama ini dari Nurul Kurniasari. Untuk Transtrack sendiri, apakah keluarga yang ditinggalkan mengurusnya tidak ribet dan keluar dana untuk pihak keluarga yang ditinggalkan dalam kecelakaan cepat direspon? Soalnya saya tahu kalau asuransi-asuransi itu butuh waktu-waktu pencairan dananya. Dan apakah ini untuk meninggal dalam kecelakaan atau meninggal sakit atau meninggal mendadak itu berapa lama? Seperti itu mungkin pertanyaannya. Silahkan Pak Rifki. Oke, em, ya karena kita yang berikan program WeCare ini ya, perlindungan terhadap armada ataupun eh, klien-klien kami, artinya yang berhubungan dengan klien adalah Transtrack gitu ya.
Jadi berdasarkan pengalaman ataupun histori mengurus klaim itu sebenarnya tidak sulit gitu. Apa yang kami sampaikan kepada Wiplus sangat dibantu terutama dari segi dokumen karena yang namanya klaim asuransi pasti tidak terlepas dari dokumen. Ketika terjadi kematian karena kecelakaan harus ada dokumen ya, at least dokumen laporan kepolisian, surat keterangan kematian, dan lain sebagainya yang nantinya juga akan dijelaskan oleh pihak Wipres kepada kami yang nanti akan diteruskan ke ahli waris untuk melengkapi, ke klien kami untuk melengkapi dokumen. Yang klaim itu adalah klien kami, bukan ahli warisnya, gitu ya. Karena yang berhubungan dengan Transtrack adalah klien kami, gitu. Ya, klien kami bisa jadi juga sebagai pengendara yang menjadi korban itu bisa jadi. Tapi beberapa histori yang pernah kami urus klaimnya adalah yang menjadi korban adalah karyawan ataupun driver dan penumpangnya gitu ya. Sehingga yang mengurusnya adalah klien kami, yang provide dokumen adalah klien kami. Beberapa dokumen yang memang biasanya tidak tidak sulit sekali untuk di-provide juga bisa di-adjust nih, dibantu di-adjust sama teman-teman dari Whiplash gitu ya. Tapi ya apa namanya sesuai dengan penilaian lah dari pihak asuransi dan juga dari Whiplash karena eh, di kontrak kami dengan klien kami telah menyertakan juga salah satu lampiran mengenai program WeCare ini bahwasanya segala keputusan dan segala penilaian itu ada di wewenangnya maskapai asuransi bukan di Transtrack gitu ya. Jadi Hmm. dokumen yang harus dilengkapi kemarin-kemarin sih cukup simpel lah ya, tidak terlalu memberatkan bagi klien dan juga mungkin bagi ahli waris gitu. Karena Oke, klien kami pasti minta ke ahli warisnya, pasti minta ke keluarga surat keterangan kematiannya apa segala macam ya. gitu. Oke, siap Pak. Kalau gitu terima kasih Mungkin Pak aku Rifki. tambahin sedikit ya. Mungkin aku Boleh? tambahin sedikit. Untuk masalah dokumen klaim itu sebenarnya yang intinya adalah kalau terjadi klaim itu yang penting adalah eh, satu kata yang mungkin harus diperhatikan adalah pembuktian. Nah, kalau kalau kita bicara pembuktian kan memang ada beberapa hal ya, gitu. Ada beberapa hal yang tadi mungkin kalau kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian sudah pasti ada laporan kepolisian. Itu satu gitu mungkin. Lalu ada laporan kematiannya untuk di daerah setempatnya ya. Ada surat kematian lah. Dua poin itu sebenarnya sudah mencakup lah ya. Yang ketiga mungkin ya memang membuktikan bahwa uh, driver tersebut atau passenger tersebut ada di memang Ya, salah satu dari peserta di uh, kendaraan yang memang mengalami kecelakaan seperti itu. Karena balik lagi produk ini kan unnamed basis ya, jadi kita tidak data namanya dan yang kita harus tahu adalah dan yang kita harus buktikan adalah benarkah memang kecelakaan ini terjadi di kendaraan tersebut, lalu memang orang yang meninggal dunia gitu. Seperti itu sih. Kalau Oh, dibilang sulit sebenarnya harusnya tidak ya gitu. Karena yang kita butuhkan adalah pembuktian. Kalaupun memang tidak ada beberapa dokumen yang memang tidak bisa disupport, biasanya kita cari dokumen pengganti ya, Pak Rifki ya gitu. Atau aku mungkin cerita sedikit kemarin sempat ada satu yang area eh, rumahnya di daerah Banten itu agak pelosok ya, dan kita agak kesulitan dapat surat kematiannya. Akhirnya balik lagi karena kita punya akses jaringan alfa di beberapa ribu lokasi. Ini benar-benar kejadian ya, mungkin mungkin baru ini juga aku sounding di hari ini. Itu akhirnya kita dapat surat kematiannya itu kita tanya di toko alfa terdekat loh. Karena kita tanya, kita tahu dia di klinik mana, itu ada laporannya, cuma kita butuh tambahan surat kematian gitu. Nah, surat kematiannya itu akhirnya kita checking, tracking, wah ternyata kliniknya dekat Alfamart. Kebetulan Alfamart kan klien kita. Kita ya. minta akses ke toko Alfamart terdekat di situ, akhirnya alhamdulillah dapat dan sudah dibayarkan. Seperti itu. Oh, Maksudnya oh, mungkin kalau secara apa namanya? Dokumentasi Wipers pasti akan membantu lah gitu. Yang penting kita bisa membuktikan bersama-sama gitu bahwa memang kejadiannya benar dan memang valid seperti itu. ya, ya. Setuju Pak. Kalau gitu, terima kasih banyak Pak Sigit dan Pak Rifki atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Pak.
Dari Ahmad Fitra, pada proses klaim untuk kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat, jika dari pihak korban dengan yang menabrak ada surat damai, apakah masih dibayarkan oleh Whiplash? Silakan Pak Sigit. Oke, surat damai itu kan lebih ke arah subrogasi ya. Mungkin itu damai masalah tuntutan akibat kendaraannya ya. Nah, kalau yang ini kan kita produknya lebih bicara ke bodily injury-nya. Kalau memang orangnya meninggal dunia atau memang ada cacat, lalu mungkin ada butuh ke rumah sakit untuk ada luka atau apapun, nah itu yang kita cover. Tapi biasanya damai tersebut kan itu lebih ke asetnya ya, lebih Ya, ke mungkin saling tabrak gitu. Misalkan kliennya Wiplos nabrak mobil orang lain, akhirnya mereka berdamai seperti itu. Karena kalau produknya di sini kan kita lebih ke bodily injury-nya, ya, accident-nya, lebih ke personal accident accident. sendiri berarti sebenarnya tidak ada pengaruhnya ya terhadap Tidak ada terhadap pengaruhnya. uh, Selama memang orangnya masuk rumah sakit dan keluar biaya untuk medical expense, itu pasti kita bayar seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Sigit. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin untuk Pak Rifki ya. Dari Pak Priyono, jika kecelakaan terjadi dua arah armada Transtrek dengan armada lain, apakah korban laka pihak lain juga dibantu oleh pihak asuransi Transtrek? Silakan, Pak Rifki. Oh, oke. Artinya ini mungkin namanya TJH pihak ketiga mungkin ya, tanggung Ya, jawab pihak ketiga gitu ya. Em, Saat ini program WICARE-nya Transtrek belum bisa mengcover untuk di eh, pihak ketiga. Jadi hanya bisa mengcover yang penumpang, pengendara maupun petugas armada yang mengendarai armada yang menggunakan alatnya Transtrek. Em, Mungkin eh, kita juga akan kembangkan itu ke arah sana. Tentunya rasanya tidak menggunakan PA kalau itu ya Pak Sigit untuk TJP ya, ketiga. Ada lagi ya. Nanti kalau ada produk lain yang memang bisa eh, mengcover juga untuk pihak lain, pihak ketiga gitu ya. Pasti kaitannya nanti dengan premi. Tapi however nanti kita coba untuk meramu nih supaya tidak terjadi kenaikan apapun. Kita juga dapat untuk TJ pihak 3 gitu. Mungkin Pak Sigit bisa tambahkan untuk TJ pihak 3 ini produknya karena tidak bisa di PA kan menurut sepengetahuan saya Pak Sigit ya. Iya, TJ benar pihak 3 sekali itu Pak. nggak bisa di PA kan gitu. Iya, mungkin kita balik lagi ke esensinya ini adalah TJH pihak ketiga itu adalah tuntutan atas kelalaian pihak ketiga ya. Nah, kalau kita bicara trans track yang bayarkan tuntutan tersebut harusnya sih tidak relevan ya. Karena Transtrek bekerja sama dengan PTA. Nah, yang tabrakan itu kan PTA ya, dengan orang lain dan dituntut misalkan kejadiannya seperti itu. Ada tuntutan pihak ketiga karena memang pengendaranya itu di bawah naungan PT kliennya Transtrek, harusnya tidak ada tanggung jawab dari Transtrek untuk menggantikan. Karena di dalam polis pun itu tidak claimable sih Pak, kecuali memang drivernya itu di bawah naungan Transtrek ya, gitu. Di bawah tanggung jawab Transtrek. Kalau kelalaiannya itu ada di Transtrek, itu valid, kita bisa bayarin tuntutannya. Cuma kalau di sini kan memang kita bicara device-nya only ya, gitu. Device-nya itu kita kerjasama dengan perusahaan lain. Yang mungkin lebih relevan untuk membeli produk TJH ini adalah klien-kliennya Transtrek. Idenya bagus, Pak. Nanti kita tawarin bareng-bareng. Betul, betul. siap, Artinya kan siap. lebih bentuk keperluasan ya Pak Sigit gitu. Iya, bener. Betul. Oke. Nah, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari kami. Em, Sebelum saya tutup atau sebelum saya akhiri Q&A-nya, Pak, ada pertanyaan terakhir yaitu em, untuk mengetahui lebih banyak mengenai WePlus itu mungkin kita bisa menghubungi kemana, Pak? Silahkan. Iya, kalau untuk mengetahui tentang Wiplos, mungkin teman-teman bisa masuk ke websitenya wiplos.id atau download aplikasinya ada di Android atau Play Store. Ketik saja Wiplos ya, WEPLUS. Nah, nanti mungkin eh, kita sounding juga di chat linknya, teman-teman tolong ya. Nanti kita kasih di chat. Di situ ada berbagai macam produk dan download aplikasinya, lo registernya juga free.
Di situ juga mungkin tadi aku lihat di chat ada yang tanya-tanya terkait BPJS. Kita bisa terkoneksi sama BPJS di dalam salah satu fitur di dalam aplikasi kita, kita bisa connecting ke BPJS gitu. Karena BPJS juga one of insurance ya. Ya, tapi mereka dikelola oleh pemerintah seperti itu. Oke, teman-teman bisa masuk ke wplus.id ya, bisa cek-cek, lihat-lihat. Di situ juga ada customer service-nya kalau mau tanya-tanya, mungkin teman-teman bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Wplus. Kalau mau konsultasi polis juga bisa. Saya punya polis existing nih, boleh tolong dibacain nggak isinya apa gitu. Kadang-kadang kan beli aja agent tawarin kita beli, tapi kita nggak tahu kira-kira. Biasanya kita kalau lihat seperti itu, kalau sudah bagus pasti kita info ini udah bagus, udah cukup gitu. Tapi kalau misalkan oh kayaknya kurang ini, kurang ini, kurang ini gitu. Seperti itu. Oke. Berarti ke weplus.id atau bisa download aplikasinya Weplus di App Store ataupun di Google Play gitu ya. Yes. Siap. Oke, kalau gitu. Nah, untuk Pak Rifki, kalau mau tahu tentang eh Transtrack nih, bisa hubungi kemana? Transtrack bisa dibuka di websitenya transtrack.co, gitu teman-teman ya. Nanti di situ juga ada nomor teleponnya gitu ya, atau bisa menghubungi langsung ke sales kami yang di kota, eh, yang tersebar di 32 kota sekarang ya gitu. Jadi silakan berkonsultasi apa yang dibutuhkan, fitur apa yang diinginkan, yang dibutuhkan, juga tentunya biasanya kalau pengusaha transportasi pricingnya berapa sih ujung-ujungnya kan gitu. Nah, kalau masalah pricing, kalau nggak salah tiap webinar kita pasti berikan diskon ya, Mas Hendriko. Ya, betul. Gitu. Jadi mungkin nanti saatnya yang pas kali ya, saat ini setelah webinar untuk berlangganan Transtrack gitu. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih banyak Mbak Rifki. Oke, em, terima kasih kepada teman-teman atau rekan-rekan yang sudah bertanya dan tim kami sudah memilih orang-orang yang beruntung pada hari ini untuk sesi Q&A. Selamat kepada Nurul Kurniasari, yang kedua adalah kepada Ahmad Fitra, dan yang ketiga adalah Pak Priyono. Dan pemenang mendapatkan masing-masing eksklusif merchandise dari Transtrack dan juga asuransi dari Wiplus. Dan data pemenang akan diambil dari link pendaftaran webinar tersebut. Oke, nah dengan ini saya ingin mengakhiri sesi pertanyaan Q&A dan juga sesi pertanyaan kepada Pak Sigit dan Pak Rifki. Terima kasih banyak. Saatnya kita berfoto-foto dulu. Em, untuk para peserta yang ada di sini, silahkan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Operator kami akan memberikan atau memfoto. Kita akan foto bersama dulu di webinar ini. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Oke. Ya, saya lihat nih masih banyak yang belum nyala nih. Ayo, silahkan dinyalakan dulu kameranya. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sekarang foto kedua. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyalakan kamera dan teman-teman yang sudah hadir. Jangan kemana-mana dulu, jangan eh, tutup dulu, jangan end meeting dulu karena di terakhir kita akan ada eh, pertanyaan untuk masing-masing dua orang mendapatkan 400.000 untuk dan rekan-rekan harus menjawab di kolom chat tercepat dan tepat jawabannya akan kami bacakan. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Silahkan, karena ini dapat voucher belanja 400.000 ya. Oke, jangan lupa jawab di kolom chat. Jangan jawabnya dinyalakan suaranya. Oke? Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan tiga produk yang ada di Transtrack untuk menjaga keselamatan berkendara. Silahkan. Tiga produk Transtrack yang digunakan untuk keselamatan kendaraan. Oke, kita dapat pertanyaan. Oke, yang pertama ada Gary Rain. Selamat. Anda mendapatkan voucher 400.000 rupiah.
Em, Jawabannya adalah DMS, ADAS, dan 360 kamera atau video. Betul, Pak Rifki? Siap, Pak Rifki udah ngasih jempol. Oke. Nah, sekarang kita di pertanyaan yang kedua. Siap ya? Jari-jari ngetiknya disiapkan dulu. Oke, pertanyaan kedua adalah, ini pertanyaannya gampang banget nih. Tahun berapakah Transtrack didirikan? Silahkan. Waduh, banyak banget nih udah jawab. Oke, selamat kepada Nur Fatiha 2019. Betul, Pak Rifki? Jempol lagi ya. Siap, terima kasih banyak. Selamat kepada Nur Fatiha untuk mendapatkan 400.000 rupiah voucher. Ya, nanti kami akan menghubungi eh, Bu Nur Fatiha dan juga Bapak Gary Rin. Siap. Oke, saatnya kita untuk masuk ke door prize. Nah, kita akan minta rekan saya untuk melakukan random pick. Jangan kemana-mana karena kita punya voucher berapa? 300.000 rupiah ya untuk 3 orang pemenang. Siap? Siap, Mas? Iya. Oke. Kita ucapkan dulu selamat kepada... Oh, belum diklik ya. Oke. Iya, selamat kepada Haikal dengan email raihanhaikal40@gmail.com. Ada Bapak Raihan Haikal? Oke, hadir. Selamat Pak mendapatkan voucher 300.000 rupiah dari Transrek dan juga insurance dari Wiplus. Ya, siap. Sekarang masuk ke pemenang kedua. Oke, siapa nih? Oke, selamat kepada Ibu Melda Anissa dengan email melirap@yahoo.com. Apakah Ibu Melda hadir? 1, 2, 3. Oke, gugur. Kita pilih ke pemenang berikutnya ya. Kalau namanya disebutkan, silahkan ketik hadir di kolom chat untuk mengklaim pemenangnya. Oke, selamat kepada Fandi atau Fandi MLB at gmail.com. Apakah Pak Fandi hadir? Hadir. Oke, hadir. Siap, selamat kepada Pak Fandi mendapatkan voucher 300.000 rupiah dan juga insurance dari B+. Ya, masuk ke pemenang berikutnya. Oke, selamat kepada Melani Nurprianti atau Nelani Nurprianti at gmail.com. Apakah Ibu Melani hadir? 3, 2, 1. Oke, gugur ya. Langsung ke pemenang berikutnya. Silahkan. Oke, selamat kita ucapkan kepada Salsabila Kairunisa atau sbilanisa@gmail.com. Apakah Ibu Salsabila hadir? 3, 2, 1. Ya, gugur. Oke, buat yang teman-teman yang namanya nanti disebutkan, silahkan ketik hadir kalau dan kita akan berikan hadiahnya tersebut 300.000 rupiah dengan voucher dan juga oke, selamat kepada Ibu Julia atau julia@weplus.id. Ya, hadir. Selamat kepada Julianita Hasan mendapatkan voucher 300.000 rupiah dan juga mendapatkan insurance dari Wiplus. Balik dong. Oke.
Terima kasih, selamat kepada 3 pemenang yang mendapatkan voucher Rp300.000 dengan insurance dari WePlus. Terima kasih banyak juga kepada Pak Sigit untuk hadiran dan waktunya. Senang sekali bisa ngobrol, Pak, ngobrol panjang mengenai perihal ini. Mungkin kita akan bikin event berikutnya ya, Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Rifki uh, untuk bisa ngobrol lebih lanjut nih mengenai kerjasama Transtrack dengan WePlus. Oke. Ya. Terima kasih juga kepada Pak Rifki atas waktunya, Pak. Untuk rekan-rekan yang hadir di sini ingin tahu lebih banyak mengenai Transtrack atau mengetahui lebih banyak mengenai WePlus, bisa lihat di website Transtrack atau website weplus.id. Dan juga jangan lupa kita akan ada yang namanya voucher atau diskon untuk webinar sebanyak 20% yang hanya ada 2 hari sampai 26 April 2024 dan juga voucher 10% hanya untuk 7 hari sampai 3 Mei 2024. Syarat dan ketentuannya instalasi dan pembayaran harus dilakukan paling lambat di bulan Mei 2024 dan metode pembayaran ini bisa dilakukan dengan cash, cicilan dan sewa atau dan hanya dilakukan produk yang ada di dalam brosur. Oke, silakan. Berikut adalah jika ingin tahu mengenai lebih banyak mengenai Transtrack, kita akan adakan free trial. Bisa download atau scan QR code yang ada di sini untuk melakukan free trial dan menanya-nanyakan lebih jauh mengenai Transtrack. Ini adalah kontak kami, silakan bisa buka di sosial media kami atau email kontak@transtrack.co dan nomor telepon yang tertera. Untuk yang WePlus dari weplus.id ya Pak ya, atau download WePlus di uh, store apps-nya. Oke. Nah, akhir kata kami dari tim Trust mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sigit dan seluruh tim yang hadir, seluruh hadirin yang telah hadir di webinar kali ini dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara webinar selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Thank you. Terima kasih Pak Sigit, terima kasih Pak Terima Rifki. kasih Pak Sigit, terima kasih Mas Hendriko. Terima kasih Izin Pak live ya. Rifki. Izin live ya.
Armada adalah faktor terpenting dalam proses perpindahan produk. Dengan sistem armada yang terkoordinasi, perpindahan produk pun akan tepat waktu dan berjalan lancar. DNR Corporation sudah bekerja sama dengan Transtrek sejak bulan Agustus tahun 2022. Dan kenapa kita pilih Transtrek? Karena Transtrek itu mempunyai fasilitas dan aplikasi yang sangat berguna bagi operasional kami. Oke Pak, kalau misalkan sudah tiba di Bandung atau ada kendala, bisa hubungi saya ya Pak? Oh iya, baik. Makasih banyak. Terima kasih, hati-hati di jalan. Yang paling bermanfaat adalah fitur real-time monitoring, yang dimana kami dapat memantau semua pergerakan unit kami, dan kami juga dapat memantau driver kami, penggunaan BBM, bahkan sampai waktu tempuh atau kecepatan dari kendaraan tersebut. Sebelum menggunakan Transtrek, kami mengalami kesulitan dalam memonitor kendaraan-kendaraan kami. Karena menggunakan GPS yang sederhana, sehingga tidak ada pelaporan, tidak ada report, tidak ada real-time monitoring yang ada di unit kami. Cost saving pasti ada, karena kami melakukan penghematan sebesar 30% semenjak kami menggunakan Transtrek. Seluruh aktivitas pun juga jadi lebih efisien dan tepat waktu. Ya, selain aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Transtrek, pelayanan dari Transtrek pun juga sangat bagus, sangat baik. Karena kapanpun kami menghubungi atau kapanpun kami mengalami masalah, tim Transtrek selalu siap dan kami selalu mendapatkan respon yang cepat, membantu kami menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun secara tidak langsung, mereka juga pasti, saya yakin, bahwa mengalami efisiensi dan optimasi untuk pengiriman mereka. Karena kami pun juga merasakan optimasi dan efisiensi yang sama dalam setiap pengiriman kami. Terima kasih Transtrek. Membawa penumpang sama halnya dengan membawa puluhan nyawa dalam satu bus. Bagaimana jika terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan? Atau bagaimana jika terjadi kerusakan tiba-tiba? Ditambah lagi, adanya pengereman mendadak, kecepatan berlebih, menikung, hingga terjadi keausan ban kendaraan dalam perjalanan? Bagaimana Anda dapat mengatasi hal tersebut? Dengan berbagai masalah tersebut, Transtrek hadir untuk membantu Anda dalam melakukan perbaikan, penghematan bahan bakar, hingga meningkatkan keselamatan penumpang. Fitur-fitur andalan dari Transtrek untuk transportasi bus meliputi driver behavior, pantau kecepatan, akselerasi, pengereman, dan perilaku pengemudi dalam bus untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Driver monitoring system, ketahui tanda-tanda kelelahan pengemudi
seperti mengantuk, menggunakan handphone, merokok, tidak melihat jalan, dengan mendapatkan peringatan agar pengemudi dapat fokus kembali. Passenger counting. Hitung jumlah penumpang yang naik dan turun, kapasitas maksimum bus, dan analisis kepadatan penumpang di setiap rute melalui penggunaan pintu dan kursi untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian bus. Kamera solution. Pantau keselamatan penumpang pada sisi depan, dalam, dan belakang bus untuk kurangi resiko kejahatan dan pemberian bukti apabila terjadi insiden atau kecelakaan. Speed limiter. Batasi kecepatan maksimum bus sesuai dengan peraturan lalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan dan memperpanjang masa pakai mesin pada kendaraan. Overspeed sensor. Berikan peringatan berupa suara pada pengemudi ketika kendaraan melebihi batas kecepatan agar dapat meningkatkan keselamatan para penumpang. Dengan solusi yang diberikan oleh Transtrek, perusahaan transportasi bus Anda dapat mengetahui berapa lama pengemudi dalam masa kerja dan istirahat. Tracking secara real-time, driver behavior, hingga meminimalisir adanya kecelakaan ketika berkendara. Transtrek, solusi untuk semua masalah keselamatan penumpang dan keamanan kendaraan Anda. Platform all-in-one Transtrek mempunyai berbagai macam solusi yang dapat Anda gunakan untuk membantu operasional armada Anda. Kali ini Fluid Telematic Solution dari transtrek.id akan menjelaskan beberapa fitur keselamatan andalan yang dapat digunakan di dalam armada trek Anda. DMS, Driver Monitoring System. Kamera DMS pada dashboard akan memberikan peringatan apabila pengemudi merokok, gunakan handphone, mengantuk, tidak melihat jalan, ataupun tidak berada di kursi pengemudi, sehingga driver dapat berfokus dalam membawa kendaraan. ADAS, Advanced Driver Assistance System. Kamera ADAS yang mengarah ke jalan akan memberi peringatan jika ada objek yang berada di depan kendaraan. Kendaraan terlalu mepet dengan bahu jalan, ataupun kendaraan di depan yang sudah berjalan terlebih dahulu. Foot sensor. Foot sensor yang ada pada pedal gas dan rem akan memberi peringatan ketika mendeteksi kaki pengemudi yang sedang duduk bersila atau tidak berada di depan gas dan rem. Obstacle sensor. Obstacle sensor pada belakang kendaraan akan memberi Anda peringatan jika sensor mendeteksi objek yang berada di belakang kendaraan dengan radius yang telah ditentukan. Seatbelt sensor. Seatbelt sensor akan memberikan